Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Abu di Comfort Kid Channel. Kali ini Kak Abu akan membahas tentang salah satu materi kelas 7 SMP, yaitu alat ukur panjang. Dan kita akan fokus untuk membahas 3 alat ukur panjang. Ya, yang pertama ada mistar atau penggaris. Ini ada gambarnya, ya. Insya Allah adik-adik punya ya di rumah ya. Terus kita bahas 3 hal, yaitu kegunaan, jenis skala, dan tingkat ketelitian. Untuk kegunaannya, ya, penggaris mengukur panjang benda yang tidak terlalu kecil. Kalau benda yang akan diukur sangat kecil, biasanya menggunakan alat ukur yang lain, ya. Terus biasanya kita juga menggunakan penggaris untuk membuat garis lurus, ya, dengan panjang tertentu. Jenis skalanya hanya satu untuk penggaris, yaitu skala utama dengan satuan cm. Dan tingkat ketelitiannya 0,1 cm atau 1 mm. Alat ukur yang kedua yaitu jangka sorong, penampakannya seperti itu. Terus kegunaannya biasanya digunakan untuk mengukur diameter sebuah pipa, baik bagian dalam maupun luarnya. Jadi skalanya ada 2, ya, beda dengan penggaris yang hanya satu skala, ya. Kalau jangka sorong ada 2, yaitu skala utama dengan satuan cm dan skala nonius dengan ketentuan 1/100 cm. Tingkat ketelitiannya pasti lebih kecil, ya, yaitu 0,01 cm atau 0,1 mm. Yang ketiga ada micrometer scope, ya, penampakannya bisa dilihat adik-adik. Terus kegunaannya, ya, biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang sangat kecil atau tipis, ya, seperti misalnya kita bisa mengukur tebal plat aluminium tipis dengan micrometer scope, atau misal kita mengukur tebal kertas juga bisa, ya, dan lain-lain. Ya, jenis skalanya ada 2 juga, skala utama namun dengan satuan milimeter dan skala nonius dengan ketentuan 1/100 mm. Tingkat ketelitiannya ini yang paling kecil, ya, tingkat ketelitian alat ukur panjangnya yaitu 0,001 cm atau 0,01 mm. Lanjut slide berikutnya, kita akan membahas tentang cara mengukur, ya, cara mengukur 3 alat ukur panjang yang tadi, yaitu yang pertama kita coba bahas untuk cara mengukur penggaris. Ya, ini ada kasus yang pertama, kita akan mengukur benda yang berwarna biru ini, ya. Ini ada ujung awal benda, ya, kita lingkari dengan lingkaran merah, dan ujung akhir benda, ya, dan ujung awal benda ini ternyata ada di garis skala 0, ya, di awal garis skala, ya, 0. Terus untuk ujung akhirnya kita bisa lihat menunjuk garis skala 2,5, ya, 2,5 cm. Kalau misalnya ujung awal bendanya diletakkan di garis skala 0, maka hasil dari panjang benda itu sudah pasti kita lihat saja di ujung akhir, ya. Jadi 2,5 cm panjang bendanya tersebut. Untuk kasus yang kedua, ya, ini kasus di mana bendanya tidak diletakkan di ujung awal dengan garis skala 0, ya. Ini, ya. Ini ujung awalnya, sedangkan ujung akhirnya di sana, ya. Ujung awalnya berapa? Kita hitung, ya, ternyata menunjuk garis skala 1,2. Ya, kita tulis 1,2 cm. Untuk ujung akhirnya menunjuk pada garis skala 4,9. Ya. Terus gimana caranya kalau misalnya ujung awalnya tidak dimulai dari 0? Berarti tinggal kita kurangkan saja, ujung akhir dikurangi ujung awal. 4,9 dikurangi 1,2, hasilnya 3,7 cm. Jadi panjang benda tersebut adalah 3,7 cm. Oke, slide berikutnya kita coba untuk mengukur dengan jangka sorong, ya. Ini kasus yang pertama, ini hanya garis skalanya saja yang kita perlihatkan, ya. Terus di sini ada skala utama, ya. Garis skala ini adalah garis skala pada skala utama, sedangkan yang di bawah adalah garis skala untuk skala nonius, ya. Kita lihat cara mengukurnya. Yang pertama kita
bisa perhatikan lingkaran merah ini, ya, kita mulai dari skala utama, ya, skala utama yang berada pada garis skala sebelum skala nonius, ya, di garis skala 0. Ini garis skala pada skala nonius yang menunjukkan angka 0, berarti kita hitung dari sini, ya, dari sini, ya, sebelum garis skala pada skala nonius di angka 0, ya. Jadi ini kita hitung berapa? Ya, 2,7. Ini skala utama. Terus yang kedua, kita lihat pada skala nonius yang garis skalanya berhimpit atau sejajar dengan skala utama nih, ya. Berapa ini skala noniusnya? Menunjukkan angka, ya, 6, ya. Dan kita ubah sesuai dengan ketentuan, kita ubah jadi 1/100, berarti 6/100, hasilnya adalah 0,06 cm, ya. Berarti kita bisa jumlahkan skala utama dan skala nonius, hasilnya 2,76 cm. Jadi benda yang diukur pada jangka sorong itu panjangnya adalah 2,76 cm, ya. Untuk kasus yang kedua, coba kita perhatikan lagi skala utama dan skala nonius, dilihat. Oke, skala utamanya kita lihat di sini, ya. Ini ada skala utama sebelum skala nonius pada garis skala 0 berada, ya, di sini, ya. Berarti kita hitung ini menunjuk angka 4,2 cm. Kemudian yang kedua, kita lihat garis skala pada skala nonius yang berhimpit atau sejajar dengan garis skala pada skala utama, ya. Ini berarti ditunjuk dengan angka 4, ya. Kita ubah jadi 4/100 sesuai dengan ketentuannya tadi, ya. Jadinya 0,04 cm. Kemudian kita jumlah saja skala utama dan skala nonius, jadinya 4,24 cm. Ya, selesai cara mengukur jangka sorong. Untuk slide berikutnya, ya, kita coba untuk mengukur dengan mikrometer skrup. Ya, ini kasus yang pertama, bisa dilihat adik-adik. Ada skala utama seperti tadi jangka sorong, dan di sini ada skala nonius, ya. Oke, kita ukur dari skala utama. Ini skala utamanya menunjuk angka 4, ya. Ini, ya, 4, ya. Ini berarti pada ujung akhir putarannya, ya, pada mikrometer skrup menuju angka 4, ya. Satuannya milimeter, jangan lupa, ya, adik-adik. Satuan untuk mikrometer skrup itu milimeter. Kemudian kita lihat, ya, skala nonius yang berhimpit dengan garis pada skala utama ini, ya, kan berhimpit menuju angka berapa ini skala noniusnya? Ya, 30, ya, 30. Kemudian sesuai dengan ketentuan kita jadikan 1/100, jadinya 30/100, berarti hasilnya 0,30 mm. Kemudian kita jumlah, ya, berarti 4 tambah 0,3 hasilnya 4,3 mm, ya, atau 4,30 mm. Kasus yang kedua, ya, kasus yang kedua kita bisa lihat sama seperti tadi, ada skala utama dan skala nonius. Adik-adik harus paham mana skala utama dan skala nonius, ya. Kita lihat di sini, ya. Ternyata pada ujung akhir putarannya, putaran mikrometer skrup menunjuk angka atau di sini, ya, menunjuk garis skala 6,5, ya. Yang di bawah itu berarti 0,5, berarti 6 tambah 0,5 jadi 6,5, itu untuk skala utamanya. Kemudian skala nonius yang berhimpit dengan skala utama garis pada skala utama ini, ya, menuju angka berapa itu garis skalanya? Ya, 34, ya. Sesuai dengan ketentuan kita jadikan 34/100, hasilnya 0,34, satuannya milimeter. Kita jumlahkan saja, 6,5 tambah 0,34 hasilnya 6,84 mm. Ya, alhamdulillah selesai, ya,
cara mengukur 3 alat ukur panjang tadi ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.